Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aminah Mutmainah Qomar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aksiologi dan konstribusinya. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum masuk pokok pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah aksiologi. Aksiologi bukanlah sesuatu yang ditemukan oleh satu individu tertentu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai serta perkembangan. Konsep ini berkembang sepanjang sejarah filsafat dengan kontribusi dari berbagai filsuf dan pemikir dari zaman kuno hingga masa modern. Tidak ada satu tokoh tunggal yang dapat dianggap sebagai penemu aksiologi, tetapi ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam pengembangan pemikiran tentang nilai dan aksiologi, termasuk Plato, Aristotle, Immanuel Kant, dan Max Scheler, dan masih banyak lainnya. Tetapi Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi mempunyai sebuah warisan penting dalam salah satu tema filsafat, yakni aksiologi atau tentang bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian aksiologi menurut Max Scheler. Max Scheler adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan aksiologi. Menurut Scheler, aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai yang mencakup penelitian tentang nilai-nilai objektif dan nilai-nilai subjektif. Dia membedakan antara nilai-nilai material, misalnya kenikmatan fisik, dan nilai-nilai spiritual, misalnya kebaikan moral. Nah, berikut adalah pokok pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis aksiologi. Aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai, dan nilai-nilai memiliki berbagai jenis yang dapat dikenali dan didefinisikan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa jenis aksiologi menurut para ahli. Yang pertama adalah aksiologi material. Aksiologi material memfokuskan perhatiannya pada nilai-nilai materi atau fisik seperti kenikmatan, kenyamanan, atau kekayaan. Aksiologi ini mencoba untuk memahami bagaimana manusia mengejar dan menilai nilai-nilai material dalam kehidupan mereka. Kedua, aksiologi formal. Aksiologi formal adalah jenis aksiologi yang lebih mengenai struktur dan prinsip-prinsip yang mendasari penentuan nilai. Ini berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana nilai-nilai diukur, diberikan prioritas, dan pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ketiga adalah aksiologi etis. Aksiologi etis adalah cabang aksiologi yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Ini mencakup pemeriksaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam konteks moral dan etika, serta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Keempat, aksiologi estetika. Aksiologi estetika mempelajari nilai-nilai dalam konteks seni dan keindahan. Ini termasuk pemeriksaan tentang apa yang dianggap indah, estetika, dan bagaimana kita menilai seni dan karya seni. Kelima, aksiologi sosial. Aksiologi sosial adalah jenis aksiologi yang mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Ini mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi norma-norma sosial, struktur sosial, dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Keenam, aksiologi religius. Aksiologi religius berfokus pada nilai-nilai yang berhubungan dengan agama dan keyakinan keagamaan. Ini mencakup pemeriksaan tentang nilai-nilai spiritual dan etika yang mendasari sistem kepercayaan agama. Ketujuh, aksiologi subjektif. Aksiologi subjektif berfokus pada nilai-nilai yang bersifat pribadi dan subjektif. Ini mengakui bahwa nilai-nilai dapat bervariasi dari individu ke individu dan mendorong pemahaman tentang nilai-nilai yang dinyatakan oleh individu dalam pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah aksiologi objektif. Aksiologi objektif berusaha untuk menetapkan standar nilai-nilai yang lebih universal dan objektif yang mungkin berlaku untuk semua individu. Ini sering terkait dengan pencarian nilai-nilai yang dapat dianggap sebagai benar atau universal. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua yaitu kontribusi aksiologi. Filsafat aksiologi yang mempelajari nilai dan nilai-nilai telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang nilai dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Kontribusi ini mencakup pemahaman tentang etika, moralitas, estetika budaya, dan banyak aspek lainnya. Berikut adalah beberapa kontribusi utama aksiologi menurut para ahli. Yang pertama, pengembangan etika. Filsafat aksiologi telah berperan dalam pengembangan teori etika, membantu manusia memahami aspek moral dari perilaku dan pengambilan keputusan. Ahli aksiologi telah menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana kita dapat menentukan apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita dapat mengambil keputusan moral yang baik. Kedua, pengembangan teori moral. Para ahli aksiologi telah mengembangkan berbagai teori moral seperti deontologi, konsekuensialisme, dan etika vikariat yang memberikan panduan etis bagi individu dan masyarakat. Mereka membantu memformulasikan prinsip-prinsip etis yang mendasari perilaku manusia. Ketiga, pemahaman nilai-nilai budaya. Filsafat aksiologi juga membantu kita memahami peran nilai-nilai dalam budaya dan masyarakat. Ini mencakup nilai analisis tentang bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi norma-norma sosial, struktur sosial, dan interaksi antar individu. Keempat, penelitian tentang nilai-nilai subjektif dan objektif. Para ahli aksiologi telah mempertimbangkan nilai-nilai yang bersifat subjektif atau pribadi dan nilai-nilai yang bersifat objektif atau universal. Mereka telah berkontribusi dalam memahami bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam mengambil keputusan manusia. Dan kelima, pengembangan konsep estetika. Dalam bidang estetika, filsafat aksiologi telah membantu mengembangkan konsep tentang apa yang dianggap indah, estetis, dan bagaimana kita mengevaluasi seni dan karya seni. Keenam, pengaruh pada ilmu sosial dan humaniora. Aksiologi juga memiliki pengaruh besar dalam ilmu sosial dan humaniora. Ini memengaruhi disiplin seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya dengan memberikan kerangka pemahaman tentang peran nilai-nilai dalam perilaku manusia. Ketujuh, pertimbangan tentang isu-isu lingkungan. Dalam konteks isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, filsafat aksiologi membantu kita memahami nilai-nilai yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan etika lingkungan. Dan yang terakhir, 8. Pemahaman tentang perubahan nilai. Filsafat aksiologi juga membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai dapat berubah seiring waktu dan dengan perkembangan masyarakat. Ini mencerminkan pemahaman tentang perubahan nilai dalam sejarah manusia. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang jenis-jenis aksiologi dan kontribusinya. Adapun kesimpulan dari pokok pembahasan yang saya bahas sebelumnya, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dalam berbagai konteks. Setiap jenis aksiologi mengkaji aspek nilai tertentu dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Begitu pula filsafat aksiologi telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang nilai-nilai dan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, aksiologi membantu kita memahami peran nilai-nilai dalam membentuk pandangan dunia, perilaku manusia, serta tindakan dan keputusan dalam berbagai konteks. Aksiologi juga terus berkembang seiring perubahan masyarakat, teknologi, dan perubahan budaya. Dan para ahli aksiologi terus berdebat dan merumuskan cara-cara untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan nilai-nilai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis aksiologi dan kontribusinya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.